Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita kembali dikumpulkan dan syafaat Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dharain, amin. Adapun yang menggugurkan amal itu 4 perkara. Maksudnya menghilangkan pahala amal. Itu ada 4 perkara. Oleh karena itu 4 perkara ini jangan ada di dalam hati kita. Salah satunya ada di hati kita, maka amal kita gugur pahalanya, hilang pahalanya. Nah, sia-sia jadinya. Pertama, ujub. Penyakit ujub. Nanti dijelaskan apa itu arti ujub. Kedua, riya. Ketiga, sum'ah. Keempat, minnah. Nah, itu 4 perkara itu hendaklah kita jauhi. Jangan ada di hati kita. Kayak apa caranya menjauhi itu 4 penyakit? Itu dengan cara kita menuntut ilmu agama. Dengan kita cara menuntut ilmu agama, kita tahu ini penyakit yang sangat membahayakan bagi diri kita. Arti ujub itu seperti seseorang umpamanya di dalam sembahyang, ini sembahyang, maka di dalam hatinya berucap dalam hatinya, amalku ini terlalu banyak. Artinya amalku ini banyak benar, ibadah benar, sembahyangku ini ya. Nah, tiadalah ada orang seperti aku, kerasnya atau cangkalnya berbuat ibadah. Ujarnya deh di hati merasa orang ini beribadah, contohnya sembahyang. Soalnya di hatinya ini merasa, maharapnya aku nih jar nang di kampung nih yang cangkal sembahyang tahajud. Aku aja bang di kampung nih jar nang kelihatannya sembahyang duha, sembahyang isyraq. Yang lainnya kan tidak. Nah, tuh merasa kayak itu tuh, ya ujub. Marahnya penyakit hati tuh. Nah, yaitu ujub namanya. Tiada diberi pahala ibadah yang diperbuatnya itu sia-sia. Nah, itu. Jadi jangan kita nih merasa kita nang harap, lebih harap daripada orang lain. Jangan kita nih merasa kita nang berisi ibadah. Ingat akan itu ampun Tuhan. Awak kita ampun Tuhan, hati kita ampun Tuhan, ibadah ini ampun Tuhan, berataan sunyaan kita kada misi apa-apa. Nah, selamatan kita daripada sifat ujub. Amun kada ada sifat ujub di hati, insya Allah amal kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama juga ilmu juga diberi ilmu oleh Allah Ta'ala kita nih. Jadi orang yang alim misalnya, orang memandang alim di kampung, cuman kita nang berilmu nih jangan merasa seorang nang paling alim, jangan merasa punya ilmu. Ini ampun Allah Ta'ala juga, titipan Allah Ta'ala juga ilmu ini. Jangan merasa aku aja panahunya di kampung nih, yang lainnya jahil berataan. Nah itu ujub. Bahayanya tuh. Bila tahu mati kan dibuangin toh, disiksa di kubur.
disiksa di neraka. Penyakit hati inilah bila ada dibuangi lah, mulai kita di dunia nih, tak bawa mati kan dibuangi nih, itu disiksa di kubur. Tapi kalau penyakit zahir, penyakit kayak ada di awak kita nih, misalnya kanker, tumor, liver, darah tinggi, asma. Bila kita mati itu hilang dia dah, nya lompat ke kubur itu. Bila kita mati dah hilang penyakit itu, penyakit yang awak kita nih. Tapi kalau penyakit hati, nah kayak ujub ini, mau kada dibuanginya, kada hilang, atau matinya, nah itu disiksa di dalam kubur. Jadi apalagi kita hidup ini, maka kita mengaji bagaimana cara kita beribadah ini, jangan merasa. Nah, jangan merasa seorang beribadah, seorang berilmu, seorang ampunnya harta ingatakan itu ampun Tuhan sunyaan. Tuhan berkata anak ini kau bisa apa-apa. Nah, kayak itu. Nah, selamat kita daripada sifat ujub. Adapun riya, nah sifat nomor 2 nih, yang bisa menggugurkan pahala amal. Katanya bila beramal kada berpahala. Adapun riya yaitu seperti berbuat ibadah karena hendak menuntut puji, hendak menuntut puji, hendak dipuji orang, dan kebesaran supaya dibesarkan orang, supaya dihormati orang, baik beribadah ataupun menuntut ilmu, dan supaya dimuliakan orang pada tempat kedudukannya, supaya dianggap orang tahu yang halak niatnya nih. Nuntut ilmu misalnya supaya jadi orang alim, nyaman dihormati di kampung, nah teruput juga itu kan riya, ada pahala menuntut ilmu itu. Dan supaya, atau misalnya naik haji supaya dipanggil tuna haji, pak haji, nah itu teruput juga niatnya tuh riya ya. Dan supaya berhadap orang kepadanya, supaya orang ini peduli lawan inya, atau fokus memandang kepada inya, nah itulah riya namanya. Maka matilah amal itu, yang ada pahala amal itu. Nah, jadi kita beribadah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, jangan mengharapkan lawan makhluk. Makhluk karena kalau jadinya beri pahala, yang memuji itu kada ada manfaatnya juga. Malah ya cangkalnya lah ikan beribadah, cuma bagusnya ikan paling kan situ aja ya. Tidak tahu lagi. Inya memuji kita, bertambahlah duit kita, ada yola. Makhluk nih memuji kita, ada bertambah juga harta kita, ada bertambah juga umur kita. Inya misalnya menyembati kita, mencaci kita, apakah kita jadi hina? Kada juga kayak kakak itu. Jadi orang tuh memuji kah? Menyembati kah? Kada pengaruh. Oleh karena itu kita beramal ibadah jangan hendak minta pujian manusia. Hendak minta tangguh manusia, jangan. Ada kisah bahari, kisah orang yang ikhlas dalam beramal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu adalah sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, Rasulullah, dan termasuk daripada Amirul Mukminin, khalifah yang keempat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali ini waktu berperang membela agama Allah, Sidin berhadapan dengan orang kafir, orang musyrik. Dan Sayyidina Ali ini terkenal orang yang jagau, ahli pedang. Setiap orang yang berhadapan dengan Sidin pasti kalah. Sayyidina Ali ini bisa pedang namanya Zulfaqar atau Zulfikar. Pedang yang pada salah itu pedang dari Sayyidina Malaikat Jibril. Oh, udah kegampangan. Pedang dari Malaikat Jibril
diberikan kepada Sayyidina Ali. Nya pedang Zulfaqar itu sebutin aja pedangnya cuman matanya 2, cakang 2 gitu lah matanya. Bila orang karena timpas itu bisa pakai tawak, bisa bela dua tawak. Nah, Sayyidina Ali itu. Jadi Sayyidina Ali ini waktu berhadapan dengan orang kafir dengan pedangnya, lalu orang kafir ini kalah, terlipai pedangnya, tersungkur orang kafir ini. Lalu orang kafir ini yang meludahi Sayyidina Ali, ludahnya Sayyidina Ali nih. Nah, lalu Sayyidina Ali ini hendak menimpas, kada jadi menimpas ini, kada jadi menimpas ini. Batu si tinggalkan lagi orang kafir itu. Lalu orang kafir itu bingung, kenapa? Jadi kada menimpas aku aja. Nah, lalu ditakuni, kenapa jadi biar kada menimpas ulun? Ujar Sayyidina Ali, aku khawatir aku menimpas ikam ini karena marah, bukan karena Allah. Kan ikam tadi udahi aku. Sedangkan aku ini berperang membela agama Allah nih, disuruh ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena hawa nafsu, bukan marah. Jadi aku tadi kan jadi menimpas, namun aku menimpas tadi kalau aku tadi menimpas karena aku sarikon ikam, karena ikam meludahi aku, jadi aku dia kada jadi nimpas. Nah, berarti Sayyidina Ali itu dasar ikhlas berjuang karena Allah. Sidin khawatir berjuang karena Allah karena hawa nafsu, makanya sini terjadi menimpas. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad SAW mendidik para sahabatnya, yaitu beramal ibadah tuh harus ikhlas. Kan perang membela agama Allah tuh kan masuk amal ibadah tuh. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu berataan ikhlas dalam berperang, kadang supaya daripada akan jaga nya dijualan. Kada dapang sahabat Nabi itu paling orang munafik nang ayo kita perang ya tapaksa umpat, mon kada umpat supan kada umpat. Nang karena supan non makhluk tapaksa umpat. Itu kan kada ikhlas. Semen kayak gitu di kampung tuh contohnya kayak ini. Ujar RT, ayo kita gotong royong membersih kampung kah, atau mempersiapkan acara haul guru sekumpul kah, atau mantap bermaulidan gak dilanggar. Ayo kita aja. Nah itu tuh kita tuh dituntut juga ikhlas. Jangan kita tuh sekali nyaman non RT aja mau kada turun ya, kita pakai saya turun. Nah kita seharianan kita begawi di situ, nah persiapan niat kita kada bujur sudah, maka sia-sia, kada jadi pahala. Jadi kita beramal ibadah atau bermasyarakat itu niatakan karena Allah Ta'ala supaya gawian gitu tuh kada sia-sia. Jangan asal ada nyaman seorang jangan mau kada turun naik seorang jangan supaya ada juga teman congol moha. Nah itu kan karena RT bukan karena Allah Ta'ala. Sama juga kita tolak saruan lah. Tolak saruan tuh bujurakan juga niat kita nih supaya kita tolak saruan tuh menghasilkan pahala. Diseru orang misalnya bujurakan niat kita. Aku nih tolak saruan nih karena mengharapkan pahala dari Allah, mengabulkan hajat orang beriman. Nya ada juga anu aja kada nyaman, maka ada ditolaki. Nya semua orang tuanya menolaki waktu aku bersaruan. Nah, dia gitu. Oh, dia ikhlas juga nih tuh. Nah lalu tolak karena sakit nyaman nih, karena waktu kita bersaruannya tolak lalu supan kita kita kada tolak sakit nyaman. Nah, itu niatnya kayak itu jangan ada di hati kita, jangan ada lagi di hati kita. Kita lamun misalnya kada kon tolak, iya kan usah tolak. Orang-orang bahari itulah, orang-orang bahari itu bila ada niat yang baik nih, barunya mau beramal. Amun ia kada menemukan niat yang baik di hatinya nih, ia kada jadi beramal. Contohnya nih misalnya, aku nih amunnya tulak nih, amunnya kada tulak asa supan bang aku. Tapi kada tulak ya.
Soalnya bila kita tolak kalau tak jadi apa-apa juga, kan jadi pahala juga. Sia-sia buang-buang waktu. Setiap waktu kita nang kadang menghasilkan pahala itu rugi umumnya. Karena umur kita ini modal untuk kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Waktu kita ini modal untuk kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Tapi kalau umur kita, waktu kita terbuang sia-sia karena menghasilkan pahala, rugi kita. Jadi misalnya kita nih diundang orang, kita ada perasaan nih, nah kada nyaman seorang dia mau kada tolak, berarti itu niatnya kada ikhlas tuh, baik kada tolak sekali. Misal kawan nelpon ini misalnya, ayo kenapa kada tolak? Aku belum menemukan niat ikhlas tuh. Oh itu jawabannya, hatiku ngalih benar tuh supaya ikhlas. Padahal kayak itu. Nah ketika kita diundang orang, kalau kita menyatakan ikhlas saja kok tolak kasih itu nah. Mengharap ridho Allah Ta'ala, ayo tolak. Nah, kurang baik gitu biar. Bila kada menemukan niat ikhlas di hati ini, ya kada menggawi amal itu. Kada menggawi. Ya Sayyidina Ali luar biasa. Ada juga kisah orang Bahari. Ini kisah-kisah orang Bahari ini sebagai pelajaran bagi kita. Mudah kita kawal menuruti sedikit demi sedikit. Ada seorang ulama namanya Daud Al-Ta'i, seorang ulama sufi. Sidin inilah 40 tahun puasa. 40 tahun puasa. Ini bukan puasa wajib lah, puasa sunat. Mun puasa wajib itu nyata 40 tahun mengamalkan puasa sunat. Bini Sidin kada tahu. Anak Sidin kada tahu. Orang yang ada di rumah Sidin kada tahu. Umum kita nih puasa sunat Senin Kamis sekampungan tahu. Artinya kan kayak ini, dengan kita menyembunyikan amalan-amalan yang kawa kita sembunyikan, maka insya Allah aman kita daripada ria, daripada sum'ah, daripada ujub. Jadi caranya supaya kita ini menjaga hati kita supaya ikhlas, amalan-amalan yang kawa disembunyikan tuh sembunyikan aja, jangan pakai sekesa. Sampai-sampai Sidin tadi 40 tahun puasa sunnah, bini Sidin aja nggak tahu, anak Sidin nggak tahu, menyembunyikannya nih. Nah itu luar biasa lah. Tapi amalan-amalan yang kada kawa disembunyikan, ya kada kawa disembunyi hati kita, ya sudah dijaga. Contohnya kayak nuntut ilmu nih, kaulah bisa sembunyi. Wah, aku koler aja nuntut ilmu aja, rumahnya aja. Kenapa aja rumahnya? Aku tuh takutan ria, kena lihat orang disekoler juga. Penuntut ilmu ini pasti kelihatan orang. Amal kada orang lain, gurunya yang melihatkan. Kadang mau menuntut ilmu ini sorangan, pasti ada murid, pasti ada guru. Saya minimal berdua nah, murid wan guru. Awalan misalnya supaya kada dilihat guru, rawan sedangkan malah jadi kita guru kita. Tulak umrah, kawalah bisa sembunyi. Tak mau bisa sembunyi ya. Tulak haji, kawalah bisa sembunyi. Seorangnya kada, kolera aku kada haji, kenapa? Takutan ria dilihat orang ya. Dasar memalar jadi duit. Aku jar kada akun sembayang kalanggar berjamaah. Kenapa? Kena ria dilihat orang ya. Seumuran kada turun ke kalanggar. Sembayang berjamaah tuh mah kada mau dilihat orang. Itu amalan-amalan yang kada kawa disembunyikan. Hati kita aja lagi nang dijaga. Adapun amalan-amalan kayak puasa, sunat kawa disembunyikan, sembahyang tahajud kawa disembunyikan, membaca selawat 10.000 sehari kawa disembunyikan, baca Quran sehari 1 juz kawa disembunyikan. Kan harus dikisahkan itu supaya menjaga hati kita. Adapun amalan-amalan yang kada kawa disembunyikan, itu hati kita ya sudah kita jaga. Jangan kita tertipu. Bila kada ilmu biar tertipu. Aku jar kada hakun ke masjid, kada hakun ke langgar sama yang jamaah. Aku takut ria bener ya. Itu orang bungul. Ya kada nuntut ilmu tuh.
Orang nuntut ilmu itu apa namanya? Ini mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW walaupun dilihat oleh manusia, karena amalan itu kenapa disembunyikan? Soalnya bila inya kadang mengamalkan itu karena takutan dilihat manusia, itu hakikat riya hukumnya. Hakikat riya. Karena ujar siapa berkata? Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan beramal karena takutan dilihat manusia itu riya. Misalnya kita kadahpun sembahyang berjamaah karena takutan dilihat manusia, apabila takutan riya itu riya. Hakikat riya itu meninggalkan menuntut ilmu karena khawatir dilihat manusia itu riya. Nah, padahal itu nang riya. Nah, kemudian wal amalu li ajlin nasi syirkun, beramal pulang supaya dilihat manusia niatnya. Nah, itu syirik. Dua-duanya ada bagus. Syirik khafi. Jadi meninggalkan menuntut, contoh adalah amal itu misalnya menuntut ilmu atau sembahyang berjamaah. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan sembahyang berjamaah karena khawatir dilihat manusia, itu riya. Ya, nah, seorang jarang kok kada akun menuntut ilmu, kada akun sembahyang berjamaah karena kombinasi di hati manusia, kombinasi seorang riya, itu nang riya. Meninggalkan nang beramal karena manusia itu riya. Karena manusianya itu nang riya, bukan karena Allah. Kemudian menuntut ilmu pulang misalnya sembahyang berjamaah supaya dilihat manusia, nah itu syirik. Dua-duanya luput, dua-duanya salah. Nang ikhlas itu mah kayak apa? Al-ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Arti ikhlas itu ialah Allah hindarkan engkau daripada riya dan syirik itu. Artinya kita tetap menuntut ilmu, kita tetap sembahyang berjamaah walaupun dilihat manusia, kita kan peduli. Kita tanamkan di hati kita, sahaja kau menuntut ilmu mengharap ridha Allah, titik. Sahaja kau sembahyang berjamaah karena mengharap ridha Allah, titik. Orang memuji kah? Orang menyambati kah? Itu jar kisahnya benar aja. Sembahyang berjamaah padahal nak minta pilih ya. Itu kan tuh caci maki orang tuh ada peduli. Atau misalnya orang memuji, wah bagusnya ini aja, nya sembahyang berjamaah aja. Nah, orang memuji dah, atau bagusnya ini aja rajin menuntut ilmu ya. Kada peduli juga kita. Kita tetap aja jalan lurus mengamalkan sunnah Nabi, menghafal Allah Ta'ala. Amun kita meninggalkan menuntut ilmu atau kita meninggalkan sembahyang berjamaah karena takut riya misalnya, karena takut dilihat manusia, padahal itu hakikatnya riya, bertambah himong setan. Itu juga tujuan setan. Setannya misinya sakampungan ini jangan ada nuntut ilmu. Setan itu misinya sakampungan ini jangan ada mengisi langgar sembahyang berjamaah. Ketika kita kadang menuntut ilmu, kadang ngintu juga tujuan setan, santai ya lagi setannya. Ada pola laginya berusaha tujuannya, ketawanya simong. Nah jadi kita tetap juga kita amalkan amalan ini sambil kita menjaga hati, sambil kita menuntut ilmu tentang mengobati masalah hati, sambil kita menata hati dan juga diniatakan mulai awal. Sahaja aku turun ke langgar mengharap ridha Allah. Sahaja aku nuntut ilmu mengharap ridha Allah. Maka itu. Imbahnya tuh dipuji orang gak ada peduli juga, dihina orang gak ada peduli. Ya dijual orang lah tangkal ke langgar. Pas sudah disambati orang ada lagi turun. Berarti selama ini ya ke langgar itu karena manusia, bukan karena Allah. Amun karena Allah lah disambati orang kata-katanya ke langgar. Ada juga nih misalnya orang nih kalanggar tuh kadang-kadang aja nuntut ilmu tuh kadang-kadang aja, cuman ada nih nang
wajar aku kata itu benarnya mulai tikam kalanggar. Lalu bercangkal ha. Bercangkalnya itu karena pujian tadi lah. Berarti kan ada ikhlas juga ngarannya. Orang bercangkalnya itu karena Allah. Ini karena Allah bukan karena manusia. Nah, jadi sedikit saja tuh nanya tuh. Nang hati kita tuh manuakannya menyetelnya tuh bila salah setel tuh ya karena manusia. Bila ujung menyetel ya karena Allah Ta'ala. Nah. Imam Syafi'i pernah berkata, ujar Imam Syafi'i, ini sidin kan Imam Syafi'i ini kan termasuk imam kita nih dalam ilmu fikih. Yang mana Imam Syafi'i ini ilmunya luas. Bahkan di Indonesia nih kayaknya menganut mazhab sidin yang paling banyak. Di Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i pernah berkata, aku Sidin suka bahwasanya manusia itu belajar mereka itu akan ilmu. Aku suka ilmu itu jangan dinisbahkan kepadaku walaupun satu huruf. Saking tawaduknya Imam Syafi'i. Saking tawaduknya, padahal kan ilmu fikih kita ini Imam Syafi'i ini berkata rukun yang kita pelajari, rukun wudu, rukun istinja, sembahyang, puasa. Kita kepada Imam Syafi'i rujukannya nih. Okay. Tapi saking tawadunya Imam Syafi'i, aku di sini ketujuh kalau ilmu itu jangan dinisbahkan kepadaku. Dinisbahkan kepada murid-murid Sidin kah, Imam Nawawi kah, Imam Rafi'i kah, Ibnu Hajar kah. Itu saking tawadunya Sidin. Saking tawadunya Sidin. Okay. Nah. Dan Sidin kalau aku berdebat masalah hukum dengan seseorang, aku mengingini kebenaran itu datang daripada orang, bukan daripada aku. Lain kayak kita lah. Kayak kita biasanya bila kita nih berdebat lawan kawan, kita tuh hendak menang lah, kita merasa lebih bujur lah. Lain Imam Syafi'i. Saking tawaduknya Imam Syafi'i, Sidin kada aku ini sebahkan ilmu dari Sidin. Seandainya Sidin berdebat, aku dengan seseorang berdebat masalah hukum nih, aku mengingini kebenaran itu datang daripada lawanku, bukan daripada aku. Soalnya biasanya bila datang dari kita kebenaran, di situ peluang sifat sombong timbul, sifat ria, sifat merasa hebat daripada kawan. Imam Syafi'i ini bukan cuma ulama fikih, juga ulama tasawuf, mengerti masalah hati. Nah, cobalah kita praktikkan di rumah tangga kita. Kita waktu berdebat lawan bini kita nih, adalah kita merasa mudahan kebenaran itu datang daripada biniku. Adalah itu. Bisa selama ini binanya kita merasa aku bujur rumahnya kamu salah. Ini bujurnya. Sama juga peminian ya. Waktu berdebat misalnya laki masalah apakah. Nah, aman nak menurut Imam Syafi'i mengingini kebenaran itu datang daripada lawan. Dan tandanya tawadu, bila lawan itu benar maka kita wajib menuruti yang lawan itu. Ya kadang-kadang kayak ini di akhir zaman nih berdebat masalah apakah ada masalah hukum, masalah apakah rumah tangga nih, kita dua gini nih. Maka kita lelakian nih, mana kita sudah merasa yang paling benar nih. Mana kita sudah merasa paling hebat nih. Pas bini kita membujur nih. Padahal bujur di pihak bini kita. Karena sombong kita, lalu kita nih ngeles atau wah itu kada bujur, bujur ke aku. Itu kadang ngikuti kebenaran. Sudah seorang salah, sombong pulang. Sudah seorang salah, sombong pulang. Jadi orang yang tawadu tuh siapa kalah, walaupun musuh itu benar, kita ikuti pendapatnya itu. Itu tandanya tawadu orang. Ujar Rasulullah pernah bersabda, wahai manusia, takutilah
akan syirik. Maka syirik itu ialah lebih samar daripada bakarautnya samud. Samud itu kan inya berjalan tuh begamat benar tuh. Inya melangkahkan kaki itu kan kadang-kadang kita kan melihat nah gitu nah. Tadinya bergerak tuh melangkahkan kaki. Nah, syirik di hati kita, riya kan syirik tuh. Riya tuh ya syirkul khafi, syirik yang sama dengan hati. Itu apabila ada di hati kita, itu lebih samar daripada bakarautnya samud. Artinya kadang-kadang orang kan merasa pada inya tuh riya. Asalnya ikhlas saya, rasanya daripada riya. Saking samarnya itu riya dalam hati kita. Namun kita kada jeli merasakan itu, asal ikhlas saja dulu amal. Padahal syirik. Kenapa jadi riya itu dikatakan syirik? Syirik, artinya syirik itu ada dua lah. Arti syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain, menduakan Allah dengan yang lain. Ada namanya syirik jali. Syirik jali itu syirik yang nampak, seperti orang nyembah berhala itu kan, itu nampak tuh. Nyembah patung kayak agama Hindu kan, nyembah patung dewa, atau orang Nasrani nyembah salib, atau orang-orang Majusi nyembah api, itu kan itu. Atau misalnya ada juga kayak orang-orang Islam nih nyembah pohon misalnya. Nah, atau misalnya nyembah kubur, misalnya menyembah kubur itu dasar syirik lah. Tapi namun kita ziarah kubur itu kita kan nyembah kubur kada. Kita tuh mailangi orang yang ada di kubur, menghadiahi orang yang ada di kubur, kada nyembah kubur kada. Cuma orang-orang Wahabi itu memfitnah kita, buruk sangka lawan kita. Ketika kita ziarah ke makam Datuk Kalampayan, ibadahkannya kita nih kuburiyun. Kuburiyun itu penyembah kubur. Padahal pian datang ke Kalampayan, ke makam Guru Sobol, kada nyembah Guru Sobol lah. Ya lah, kita nyembah Allah Ta'ala lah, kita bertuhankan kepada Allah Ta'ala lah. Kita kasih tutup, hilang. Lawan ulama yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia sama aja kita berhilang. Lalu kita berhadiah bacaan-bacaan kepada ahli kubur, lalu kita berdoa kepada Allah waktu itu. Nah, jadi orang Wahabi itu inya buruk sangka lawan kita, mengadakan kita ini penyembah kubur. Kalau penyembah kubur, desa ada boleh. Lah, dalam agama kita kan boleh nyembah kubur. Cuman nang sebunyurnya kita ke kubur tuh mailangi ahli kubur, kita ziarah ke kubur. Namun menyembah kubur, desa ada boleh kita menyembah kubur Allah Ta'ala. Nah, itu contoh syirik jali, menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, berhala. Ada namanya syirik khafi, syirik nang samar, nang tersembunyi di hati. Orang ini sembahyang juga, kadang menyembah berhala, cuman di hatinya ini apa? Menduakan Allah dengan makhluk. Contohnya apa? Minta pujian makhluk itu kan menduakan Allah. Seharusnya minta pujian Allah Ta'ala aja, mengharap pahala kepada Allah Ta'ala aja. Ini sembahyang mengharap dimodali bintu hak. Itu kan berarti ini mensekutukan Allah dengan bintu hak. Makanya syirik itu sebenarnya riya itu disebut dengan syirik. Seharusnya ini minta puji kepada Allah Ta'ala aja. Pak amal ini minta puji lawan bini, minta puji lawan tetangga, berarti sudah mensekutukan Allah dengan tetangga. Makanya riya ini disebut dengan syirik khafi. Nah, jadi jar Rasulullah, takutilah syirik. Maksudnya syirik khafi itu lebih sama daripada bakarautnya samud. Ujar sahabat bertakun, wahai Rasulullah, kayak apa caranya kita nih berpelihara daripada syirik khafi ini tuh? Syirik nang samar itu, sedangkan itu halus benar, samar benar di hati kita, lebih samar daripada karautnya. Berarti samud supaya kita nih ada syirik nang ulun kada ketahui. Itu caranya. Jadi meminta ampun juga lawan Tuhan, meminta juga lawan Tuhan, supaya kita beramal nih ikhlas. Nya kada kawan nama ikhlasakan kecuali Allah. Kita berhimat hendak ikhlas kawan kecuali dengan bantuan Allah. Makanya kan ada di antara doa yang bagus dibaca, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi
wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati wal ibadati. Ya Allah, beri kami rezeki supaya kawa ikhlas. Ini itu kan mesti duit lah. Ikhlas tuh rezeki juga. Beri kami rezeki supaya ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam menyabarkan ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah. Jadi kayak kita anak sembahyang kan. Kita kepada Allah, ya Allah, jadikan ulun yang ikhlas mengenai sembahyang kita. Kita hendak beramal napa misalnya. Jadikan ulun ikhlas dalam beramal nih. Hanya kita gawe amal, insyaallah diikhlaskan Allah Ta'ala. Selain kita juga mengaji tentang bab ikhlas tadi. Ujar diriwayatkan dalam riwayat di akhir zaman Jesiden. Kita ini termasuk akhir zaman, saudara. Ini komentar sidin lah, cuman kita kan menyambati siapa-siapa secara umumnya, Bang. Di akhir zaman Jesiden, manusia itu minta maaf, tolak haji itu atau tolak umrah sama, itu terbagi kepada 4 macam. Mudahan kita kada termasuk 4 macam nih. Namun kita mengerjakan haji dan umrah nih. Di akhir zaman itu Jesiden, orang mengerjakan haji dan umrah itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, para sultan, termasuk presiden. Itu tolak haji itu karena anak bermegah-megah, memadahkan kekuasaannya, benar ya. Ujar sidin nih, lain ujar ulun lah. Biasanya sebenarnya presiden dikawal orang ya, hendak ke Ka'bah dikawal orang dan diperbolehkan masuk Ka'bah. Lalu tuh kisah hebat tuh. Gitu nara aja sih niatnya kada nang lillahi ta'ala gitu. Ujar sidin lah lalu ujar ulun. Ini komentar ulama. Presiden-presiden, sultan-sultan atau orang nang berpangkat tolak haji itu, tolak umrah itu karena anak bermegah-megah, bener ya. Sidin nih. Cuma dia kada nyambet orang lah, kada nyambet ngarannya lah, nyambet orangnya gibah kena. Nah, kalau orang sugih Yesiden nomor 2, orang sugih Yesiden tolak haji tolak umrah tuh nya hendak pedagang bener, bisnis bener. Nah, bebisnis bener ya Yesiden. Nah, mudahan kita kada termasuk lah. Jadi kita tolak haji tolak umrah misalnya niatakan hendak beribadah kan Allah Ta'ala itu. Kadang hendak berbisnis, kadang hendak nang bermegah-megah. Kemudian Jesiden macam nang nomor 3, para fakir, orang nang fakir, orang fukara. Inya tolak haji, tolak umrah itu karena anak meminta-minta benar ya. Meminta-minta belas kasih orang dan sebagainya mencari-cari penghasilan. Nah itu ujar sidin lain ujar ulun. Kemudian orang nang berilmu, cuman nih berilmu tapi kadang memakan ilmu lah. Contoh misalnya kayak orang kiai atau ustadz misalnya. Tolak haji itu karena sum'ah benar ya. Supaya didengar, oh si ustadz sidin tolak haji, tolak umrah. Supaya hendak dipandang orang haji benar ya. Atau misalnya pernah berumrah benar ya. Itu ujar sidin, ujar ulun. Ini secara umum kan boleh nyambut orangnya lah. Ini komentar sidin. Mudahan ya kalau kita terlepas daripada 4 macam nih. Bukan karena bermegah-megah, pokoknya. Buktinya apa? Nah, di Ka'bah berselfie, bervideo, mau video, ada status. Alhamdulillah, udah sudah berumrah aja. Padahal uang sekampungan nih misalnya nih. Alhamdulillah tahun gini mudahan ya pulang rijar. Nah, jadi kada usah gini lah, yang tolak umrah atau haji itu berselfie lah. Ditawakan bubuhan Arab, nyabuhan Indonesia jangan kata juga berselfie ini tuh. Kada usah gini, lo bina hilang pahala. Terus hilang kalau bina hilang pahala. Nah,
amunnya bergambar disimpan untuk pribadi aja di HP ya kan apa-apa. Kesan kenangan untuk pribadi aja. Cuman mau disebar-sebarkan udah sakit. Orang hari ini jual memuji, jurang itu aja diagak-agak. Nah malah disambeti orang kayak itu. Nah kalau barang dagangan nggak apa-apa dia di posting karena kita berdagang. Ada apa kita berdagang? Anak nukar nah datang aja aku gambarnya. Tahu ada apa nih tah? Barang dagangan ada apa? Memang harus diiklankan supaya payo dengan kita. Tapi kalau masalah amal pribadi kita, amal ibadah kita pribadi kita kadosa. Kalau bina anak lain misalnya ilmu agama kayak kita nih kan live nih. Kalau misalnya nangkole turun, kau mana di rumah tuh kada apa ilmu itu sebarkan aja. Tapi kalau amal ibadah kau jangan. Amal ibadah jangan. Tapi kalau ilmu agama itu sebarkan aja di sosial media karena kita nih bersaing dengan orang-orang sebelah. Orang-orang sebelah itu harap lagi menguasainya di sosial media nih ajaran-ajaran sesat sebarkannya di sosial media. Kita jangan kalah juga. Kita amalan ahli sunnah wal jamaah kita iklankan juga ya Allah. Maksudnya ilmu ahli sunnah wal jamaah nih. Nah, tapi kalau amal pribadi kayak sembahyang ya Allah kayak baca Quran dan kalau disembunyikan aja. Nah, ujar Ibrahim bin Adham berkata, nih kisah teruslah. Janganlah engkau bertanya kepada saudara engkau atau teman engkau tentang puasanya. Kita tuh bisi kawan. Kita kan tahu kawan kita nih puasa kadang-kadang kan usah kita menakuninya. Kadosakin kita menakuninya. Nah, amun kita menakuninya, ikan puasalah kawan. Lalu inya nih berpandar, ini memang dasar puasa. Jadi kita kada tahu nih puasalah kawan. Jika inya mengata aku puasa, maka misalnya inya berpandir aku puasa tuh asa himung hatinya karena sudah menyambat aku puasa. Itu ria kawan kita tuh gara-gara kita menakuni. Namun kita kadang menakuni kan tidak jawaban tuh kan tidak ria. Oh kan terus takuni. Ini kawan kita nih puasa. Kita kada tahu padanya puasa loh. Kita takuni misalnya seharusnya harus ditakuni. Kawan ini kan puasa lah kawan. Karena inya puasa kan pada harinya puasa. Ini aku puasa ya. Lalu dengan sebab inya yang sudah berpandir aku puasa, lalu hatinya pindah himung karena diketahui kawan hatinya seorang pemuasa itu ria insiden karena hatinya himung karena kawan deh, himungnya karena kawan bukan karena Allah. Habis saminya sia-sia puasa kita gara-gara kita takut. Itu jar Ibrahim bin Adham harus perlu kita menakuninya. Nah, seandainya kawan kita nih kada puasa lah. Kita ini kada tahu junya puasa karena kah? Tapi ini kada puasa. Kita punya kawan, ikan puasa lah. Jadinya aku kada puasanya. Setelah inya menyambut aku kada puasa, hatinya ini asa sedih. Kenapa? Karena inya dikenal oleh kawan kada puasa misalnya, dasar kada puasa misalnya, itu ria juga. Sedih di hadapan terkena di hadapan kawan kada puasa kada beribadah. Itu ria juga jisirin. Ria juga. Ria itu adalah penyakit hati. Jadi gak dosa kita menakuni. Puasa gak ada kah jisirin. Harus ada takutnya berananya kita. Ini kalau kita menakuni orang-orang ada ilmu lah. Amun orang yang berilmu, ini kau menjaga hati. Kan bila ditakuni itu harus jujur lah. Kita puasa lah. Puasa apa nya? Tapi ini bisa menjaga hati, tak jadi masalah. Misalnya kada puasa lah Bian, kada puasa. Tapi ini kada sedih dengan ini menyambut kada puasa tuh, berarti apa menjaga hati. Nang kita takut ini, misalnya orang jahil, kada mau menjaga hati, harus ditakut ini. Kalau benarnya himong enak, setelah aku puasa aja. Kalau himong tuh iya tuh, himong gara-gara tidak tahu oleh kita nih. Atau misalnya aku ada puasanya, lalu sedihnya gara-gara berpandir jujur kayak itu.
sedihnya. Nah itu ria juga di sini. Nah seharusnya kalau takut ini. Nah dijual Jesiden. Tidak sepatutnya Jesiden apabila kita diundang untuk makan, padahal kita puasa, lalu misalnya kita mengatakan aku puasa, kada patut Jesiden. Iya, nih kita nih puasa ya Allah. Lalu diundang orang batahlil di rumah, telah kayak kita. Ya padahal kita nih puasa misalnya ya Allah. Nah, ini kayak puasa Senin Kamis misalnya ya Allah. Nah, lalu pas makanan bersurungan, nah, kada usah kita berpandir nih aku puasa. Apalagi orang kada takut. Nah, kada makan. Nah, kada usah kita aku puasa harus usah. Nah, tapi hendaklah dia mengatakan aku asa kada menafsu nah itu aja dah. Asa kada menafsu atau sudah makan tadi di rumah, walaupun misalnya semalam makannya. Ini cara orang menjaga hati supaya hati itu ikhlas, supaya ibadah itu ada diketahui orang. Jadi misalnya orang tolak saruhan, itu dua boleh dibatalkan. Kita bila orang bersuruh batalkan makan juga jadi masalah ya Allah. Ya puasa sunat batalkan aja kada apa-apa. Atau misalnya kita kadang akan membatalkan, sayangnya puasa nih. Kenapa? Puasanya setahun sekali, kayak puasa Asyura setahun sekali, Arafah atau disuruh Sya'ban. Lalu misalnya suruh orang kita nih hendak mempertahankan puasa kita, tapi jangan kada makan. Asa ada menafsu lagi makan aja. Asa jangan beisi lagi parutnya. Bang beisi apa lah? Beisi nasi nang semalam lah. Nah, itu jangan lupa aku puasa. Supaya menjaga hati. Nah, itu cara orang-orang bahari. Jasidin orang tuh biasanya kan semasa hidupnya nih kan biasanya waktu hidup nih nang bisa ria tuh ya minta lihat oleh manusia amal ibadah. Orang sesudah mati kan bisa juaria Jasidin. Sebagaimana orang hidup bisa juaria hatinya, orang mati bisa juaria hatinya. Lalu ditanya orang, kayak apa orang nang sudah mati tuh ria? Ujar Sidin, yaitu semenjak hidupnya dia suka kalau banyak manusia itu datang untuk takziah kepada jenazahnya. Nah, kita nih waktu hidup nih lah ketujuh benar. Nih ketujuh tuh lawan mengingini beda lah. Nih suka kalau kina jenazah kita banyak nang mentakziah. Kita nih sukanya nih di hadapan manusia lah, supaya dipandangkan orang hebat di hadapan manusia. Kalau kita meninggal banyak yang menyembahyangkan, mati kita mati hal keadaan ria. Walaupun banyak kina nang mensolatkan, walaupun banyak mentakziahi, sukanya tuh suka nang supaya hebat di hadapan manusia, bukan suka nang mulia di hadapan Allah, ada. Atau misalnya berwasiat tahun gini misalnya, inalah aku bila mati, inalah kuburakan di beberapa rumah kita, batu ulahkan kubah nugar-nugar ya aku nih kan Ustaz. Misalnya ada tulisi kina apakah Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Al-Syekh supaya banyak menziarahi itu ria tuh. Jadi supaya nang viral di hadapan manusia nih, supaya dianggap mulia di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Itu Jasidin matinya ria. Sebagaimana ada orang hidup ria, orang mati ada ria. Ya contohnya kayak gitu. Nah sampailah ini kita kan kada nyambati siapa-siapa lah. Di antaranya guru ulun Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Sidin berwasiat, ya Sidin, bila aku meninggal dunia,
kada usah diulah-ulahkan rumah, kada usah diulahkan kubah. Jadi kubur sidin di pondok pesantren Yasin tuh di tanah pak. Nisan sebuting, itu sudah. Bukan sidin yang supaya berpandir atau kan ada ramah sidin ini berpandir ini supaya sidin aku dapat rahmat dengan turunnya air hujan. Sama juga arwah guru siapa yang membangun pondok pesantren Ibnu Amin Pemangkih itu siapa? Guru siapa? Mahfuz Amin dah. Itu kan kubur sidin biasa gitu. Nah, ulama-ulama bahari itu sampai sabai kubur sidin pun jangan diulah nang anu bukan sidin anu lah memadakan haram nang pokoknya tuh ada. Ini untuk pribadi sidin sampai meninggalnya sidin tawadhu. Nah, kayak kubur guru bangnya itu kan tuh langsung anu lah ke langit loh. Sama juga nang guru kita tuh termasuk murid guru Bangil juga karena sidin waktu sekolah di Bangil lalu hendak melanjutkan ke Makkah atau ke India lalu minta syarat wan guru Bangil menyuruh Bangil nyuruh ke India menuntut ilmu. Nah jadi sidin berwasiat kena bila aku meninggal di sini kuburanku jangan usah dihatapi supaya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu rahmat Allah langsung aku berpuji sini dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah itu di antara tawadunya sidin. Nah, cuman kita kan memadahkan orang lain untuk ada tawaduk lah ada ini mengisahkan orang yang tawaduk tuh. Kemudian ada kisah ulang yang terakhir. Ada seseorang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad yang mengarang-arang Haddad ini. Seorang laki-laki datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, itu murid sidin kah atau siapakah? Minta izin hendak membangun masjid. Wahai Habib, ulun minta izin hendak membangun masjid di sini di kampung sidin kah atau di kampung murid orang itu kan. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, amun niat ikam ikhlas membangun masjid, aku kada menolak di sini. Aku kada menghalangi bangun masjid sini. Amun niat ikam ikhlas dari Ta'ala. Tapi kalau niat ikam kada ikhlas, di sini terus saya membangun masjid itu atau langgar itu. Jar orang tuh nggih niat ulun ikhlas wahai Tuan Habib Ujar Habib Abdullah, teliti bang hati engkau dulu. Jikalau engkau membangun masjid dan engkau sudah bersusah payah membangun masjid dan engkau menggunakan harta yang banyak membangun masjid sampai tuntung nih, uyuh tuntung sampai tuntung habis harta yang banyak. Tiba-tiba setelah itu masjid tuntung, orang kampung tuh menisbahkan masjid itu kepada orang lain. Misalnya ini masjid pulang, ada masjid kita membangunnya. Dan terkenal itu ikam kada disambat-sambat sebagai pembangun masjid. Ternyata kawan ikam yang dinisbahkan masjid kawan ikam. Itu bagaimana hati ikam, menerima hati ikam, ridho lah hati ikam, nafsu ikam ridho lah. Jangan lalu inya babikir teman. Asa kada terima pak. Amun kayak itu kada usah ikam membangun masjid, berarti ikam kada ikhlas membangun masjid. Amun orang ikhlas membangun masjid itu kita membangun masjid, membangun majlis, membangun tempat ibadah, membangun sekolahan. Kita uyuh, kita mau usahakan, kita nukar tanahnya. Pas sudah tuntung, ada orang yang mengakui. Kami jangan membangun kita ini kan didiriin orang. Kan apa ya kita? Berarti hati kita ikhlas. Tapi kalau kita nih di ketika sambutan peresmian aja nangan kita kan disambatnya, tersinggung kita. Berarti selama ini kita kada ikhlas membangun itu masjid. Berarti sia-sia kita. Hendak diakui di hadapan manusia. Hendak mencari nama di hadapan manusia. Hendak mencari nama tapi jangan di hadapan manusia, di kuburan tuh banyak nama. Di desa kubur tuh banyak nama mencari nama. Nah kayak itu.
ketika majelis nang dibangunnya atau pesantren nang dibangunnya atau masjid nang dibangunnya bersusah payah, itu ternyata diakui orang dan inyani kada disambat-sambat dan kada dikuya-kuya kebaikan lalu tersinggung atau sakit hati atau kada terima, berarti kada ikhlas dalam membangun masjid. Kada usah izin kamu membangun masjid ketika kamu kada ikhlas. Tapi kalau hati kamu menerima aja, siapakah yang jadi nazirnya, siapakah jadi panitianya, siapakah jadi kaumnya, disambat ke seorang kadakah dalam sambutan gina, kada jadi masalah, berarti ikhlas kita membangun masjid itu. Nah, jadi ini melajari orang nih bila begawi itu ikhlas. Tandanya ikhlas kenapa? Lillahi ta'ala tuh bang, mau lillahi ta'ala tuh disambat orang nggak kada kah? Ya ada juga ya Allah mana nih kada masjid mengadakan acara maulid, mengadakan acara Isra Mi'raj, panitianya nih yang menyiapkan ini situ-sini sampai tontong sakanya membawa acara ini kan di dalam sambutan tuh terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengadakan hadiran itu tersinggung panitianya kada disambut itu. Nah berarti selama ini mengadakan acara mempersiapkan itu sia kada jadi pahala. Jadi orang ikhlas itu disambut ke panitianya ada. Ada jadi masalah. Ada nang apalagi mana di start semua itu ya orang tahu lalu di jasa seorang gitu hari seorang perpintaan, oh ya panas sama perpintaan di pinggir jalan mencari salahnya seorang aja kada dihirininya lagi aja padahal seorang banyak benar jasanya. Nah itu namanya kada ikhlas. Nyata benar kada ikhlas. Itu mengajari kita aja. Nah, ada juga orang bahar itulah bila hendak amal ini ya betakuan tuan guru tuh minta syarat tuan guru supaya ada salah. Nah di antaranya di kitab ini ada seseorang sidin ini hendak tolak haji. Hendak tolak haji lalu minta isyarat kepada ulama-ulama besar di zaman itu. Supaya kada tersalah nih. Itulah kita beramal ibadahnya harus bertakun dulu. Orang alim supaya kada tersalah cara-caranya, niatnya, kayak apa? Nah, bertakun untuk orang alim. Jadi orang alim itu yang berapa menyiapkan daripada dirham pian, berarti kan dirham duit nih untuk haji pian. Jawabannya sekian-sekian. Coba aja panggasan iya haji. Lalu jar ulama tadi hendakkah pian seandainya pian dapat pahala haji, tapi pian bagian aja di rumah ngetek aja di rumah santai aja, tapi pian dapat pahala haji, teruyuh pian. Nah, pian bagian di rumah berkumpuluan binion anak, itu dengan cara lebih baik pian sedekahkan aja. Ini duit nang gesan haji nah kepada orang pakir-pakir, miskin-miskin, anak yatim, kadang menggaduh janda-janda tua, kadang mengosik. Lebih baik itu aja, ikam dapat pahala haji dan ikam dapat pahala sedekah. Kan? Padahal ikam kada uyuk bukan di rumah aja. Karena lihat ikam hendak berhaji kan dapat pahala lah. Hendaklah ikam dapat pahala haji dan dapat pahala sedekah. Hendak kan di kampung ikam banyak orang pakir itu di rumah ikam tuh banyak orang kelaparan. Lebih baik duit itu ikam sedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, makan. Ikam dapat pahala haji diganti Tuhan. Haji ikam itu dengan pahala atau malaikat karena haji akan membadalakan haji ikam. Nah, konlah ikam gitu. Apakah ikam suka nafsu ikam? Ternyata dia menjawab, ulun desa hendak berhaji juga enak. Jadinya, nah, ujar sidin, ini termasuk ulama kasyaf juga. Berarti ya sidin itu harta ikam itu kan halal. Ikam gasan bahaji itu kan halal. Buktinya ikam menggunakan harta itu kepada nang kada semestinya. Padahal di sekitar ikam banyak fakir miskin. Nah, jadi nggak ada halal harta ikam tuh. Namun harta ikam halal, pasti harta halal itu berberkah. Maka harta berberkah itu pasti digunakan kepada sesuatu yang lebih manfaat lagi. Kenapa yang lebih manfaat lagi? Memberi makan fakir miskin,
Yang di sekitar rumah, apalagi keluarga nang sanak-sanak nang banyak nang miskin-miskin pakir. Nah, ada kalau kisah bahari nang kayak itu. Kada salah Abdullah bin Mubarak sidin hendak tolak haji, sudah sidin ada ongkosnya sekalinya. Melihat orang nang kelaparan, janda nang banyak berisi anak kelaparan, kada jadi sidin tolak haji. Batu diberikan sidin duit itu kepada nang orang itu untuk ongkosnya, kada jadi sidin mah haji. Sekalinya waktu itu tuh di Makkah orang masa kampung sidin tolak juga melihat sidin ada tawaf Abdullah bin Mubarak di situ. Boleh daripada haji pakai sah. Apabila pian boleh Abdullah bin Mubarak. Boleh kenapa? Aku ada bagi. Aku melihat pian. Nah, aku kan tidak di sini. Ternyata itu malaikat nang mahaji akan menggadalakan haji. Dapat juga pahala haji, tapi dapat juga pahala sedekah kepada orang miskin. Nah, jadi kita hendak beribadah tuh ilmu juga. Ketakon ulama nang mana nang lebih utama kita gawi, nang mana kita nomor dua akan. Jangan egois kita nih, gara-gara kada ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, mudah kita sebarkan selamat dunia wal akhirat. Allahumma amalkan yang kita dapat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'ati wal ibadati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, lawan pian barata. Ada nang betakun guru na, amun orang kada puasa pun guru disaru orang buka puasa kayak apa aja. Orang kada puasa puasa Ramadan biasanya disaur orang untuk berbuka puasa, tetap disunahkan. Masalahnya puasa kada puasa itu urusannya Allah Ta'ala. Orang tadi kan kada bersyarat kelak. Aku berseron ikan lah, tapi ikan harus puasa, kada gitu lah. Bila ikan pada puasa jangan pulak lah, ada kalau berseron kita. Orang berseruan juga, berseruan di rumah aku lah, datangilah. Gitu. Nah itu ya. Nah kecuali ini orang berpada kayak itu khusus membukakan orang puasa aja. Amun kayak itu berpada aku tulaklah, tapi aku ini kada puasa. Insya Allah orang itu kada menolak ya, silahkan tulak terus bejo aja, dia kada puasa aja. Terserah aja, cuman boleh aja tulak. Yang banyak orang besar itu boleh puasa lah, tapi membuahkan tapi supaya amannya itu kepada aku ini kada puasa, aku lah tulak. Tulak baju aja. Nah, supaya kada tambahkan nasi orang nang puasa itu nah. Orang kada puasa ta. Berarti sebaiknya besar waspada juga membulan puasa itu. Panderan kata-katanya. Itu. Iya, besaruan ditanya, besaruan ngena sore gitu nah. Nah, itu juga yang paham aja tuh. Boleh aja gitu. Soalnya orang tuh tetap dapat pahala walaupun yang makan nih kada puasa. Jangan ditambahin deh guru, jangan buahkan aja, berarti orang harus puasa juga. Iya. Banyak orang besaran biasa aja, buahkan aja. Iya. Atau misalnya sudah tonton acara lalu minta rela, maaf tadi lah, aku tadi makan makanan tiang kalau nggak ada puasa, kada apa ya, nah, berdudi minta anunya kepadanya kada apa ya.
biasanya itu bang ya panggilannya membukakan gitu ya. Pesaruan biasanya membukakan ya. Enggak itu nang seorang ada puasa apa deh? Ini aku nih ada puasa tuh. Tulak kada tak? Amun aku tulak. Berarti aku nih kada tak masuk nang saruan. Sedangkan nang itu menyuruh orang puasa. Itulah kada apa aja? Kan tulak kan? Jujur dulu ya. Kalau bedehemnya